Greenland adalah negara konstituen kerajaan Denmark yang terletak di kutub utara antara Samudra Arktik dan Atlantik, sebelah timur Kepulauan Arktik Kanada. Meski secara fisiogeografis merupakan bagian dari benua Amerika Utara, namun Greenland sangat erat secara politik dan budaya dengan benua Eropa khususnya Norwegia dan Denmark serta Islandia selama lebih dari 1000 tahun yang lalu. Selain itu, untuk pergi ke sini kamu hanya bisa melalui negara Denmark dan Islandia. Greenland merupakan pulau terbesar di dunia yang besarnya hampir menyerupai sebuah benua dengan luas 2,16 juta kilometer persegi. Walaupun Greenland sangat luas, namun Greenland tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan benua. Alasan utamanya adalah letak geografis Greenland yang masih berada di satu lempeng tektonik yang sama dengan benua lain. Sebagai contohnya Australia, yang wilayahnya berada di lempeng tektonik yang terpisah dari pulau dan wilayah lainnya. Oleh karena itu, Australia bisa dikategorikan menjadi sebuah benua sendiri. Sementara Greenland, walaupun wilayahnya sangat luas, namun masih berada dalam satu lempeng dengan lempeng Amerika Utara. Dan hal inilah yang membuat Greenland tidak dikategorikan sebagai sebuah benua. Selain itu, faktor budaya, jumlah penduduk, dan makhluk hidup yang mendiami wilayah tersebut, juga mempengaruhi kenapa Greenland tidak dikategorikan sebagai sebuah benua. Contohnya seperti benua Asia dan Eropa, meskipun terletak dalam satu lempeng tektonik, namun Asia dan Eropa memiliki budaya yang berbeda. Namun yang harus kamu ketahui, tidak ada aturan pasti dari mengenai definisi benua itu sendiri. Sekitar 80% daratan Greenland ditutupi oleh lapisan es, bahkan di beberapa tempat ketebalan esnya mencapai 3 km. Dan hanya daerah pesisir selatan dan barat yang bisa didiami oleh manusia, karena wilayah selatan pulau ini memiliki hutan dan padang rumput yang lebih hijau. Selain itu, Greenland hanya memiliki satu kota yang tidak berada di wilayah pesisir, yaitu kota Kangerlussuaq yang jauh berada di pedalaman pulau ini. Daratan es pedalaman Greenland ini bahkan adalah lapisan es terbesar kedua di dunia setelah Antartika. Meski begitu, Greenland adalah salah satu wilayah yang paling merasakan dampak perubahan iklim di dunia. Sejak tahun 2003, lapisan es di timur laut Greenland telah mencair lebih dari 10 miliar ton es setiap tahunnya. Menurut sebuah penelitian baru-baru ini menyebutkan, jika gunung es mencair seluruhnya, para ilmuwan memperkirakan permukaan air laut global akan naik hingga 7 meter. Greenland adalah negara kutub utara terdingin di dunia, dan pernah memegang rekor suhu terdingin sepanjang sejarah, yakni minus 69,6 derajat Celcius pada 22 Desember 1991. Untuk saat ini, suhu rata-rata di puncak musim panas adalah 10 derajat Celcius. Sementara suhu terendah pada musim dingin adalah minus 18 derajat Celcius. Meski begitu, tanah Greenland menyimpan banyak mineral langka dan batu permata. Selain itu, kamu juga dapat merasakan matahari tengah malam dan kegelapan di siang hari di Greenland ini. Pada musim panas, yaitu sekitar tanggal 25 Mei hingga 25 Juli, matahari bahkan tidak pernah terbenam di atas lingkaran Arktik di Greenland ini. Begitu juga sebaliknya pada musim dingin, matahari bahkan sama sekali tidak terbit di atas cakrawala selama beberapa bulan dalam setahun di atas lingkaran Arktik di Greenland ini. Dan pada musim dingin yang penuh kegelapan inilah waktu yang tepat untuk menikmati cahaya utara atau aurora borealis. Bahkan Greenland adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk melihat cahaya utara ini. Meski begitu, sinar matahari Arktik di negara ini sangat kuat dan sangat mungkin bisa membakar kulit Anda bahkan di tengah musim dingin. Lalu, bagaimana negara ini disebut Greenland atau Tanah Hijau, padahal hampir keseluruhan wilayahnya ditutupi oleh es dan salju? Menurut ceritanya, nama Greenland diketahui berasal dari Erik Terek, yang merupakan seorang penjelajah dan pembunuh Islandia yang diasingkan ke pulau tersebut sekitar tahun 983 Masehi. Ia sengaja menamai pulau tersebut dengan nama Greenland, dengan harapan nama tersebut bisa menarik orang-orang dari Islandia agar mau ikut tinggal bersamanya di sana. Akan tetapi menurut para ilmuwan, mereka berpendapat bahwa Greenland sebenarnya dulu memang cukup hijau lebih dari 2,5 juta tahun yang lalu. Sebuah studi baru mengungkapkan bahwa tanah purba Greenland ini dibekukan secara kriogenik selama jutaan tahun yang lalu di bawah kedalaman sekitar 3 km di bawah permukaan es.
Meski merupakan pulau terbesar di dunia, namun negara ini hanya memiliki populasi sekitar 56.000 jiwa. Oleh karena itu, Greenland merupakan salah satu wilayah dengan populasi paling sedikit di dunia. Hampir seperempat penduduk Greenland tinggal di ibu kota Nuuk, yang merupakan kota terbesar dan paling kosmopolitan di pulau ini. Didukung oleh panorama pegunungan, kota ini terletak di mulut sistem fjord raksasa, atau semacam teluk ngarai yang berasal dari lelehan gletser, sehingga memudahkan warganya berjalan ke fjord dan alam sekitarnya. Meski begitu, bandara internasional di negara ini berada di Kangerlussuaq, sekitar 317 km dari kota Nuuk. Alasannya, karena Kangerlussuaq terletak di dataran luas dan memiliki cuaca paling stabil di negara ini. Selain itu, kota-kota di Greenland sangat indah dan unik, dengan rumah-rumah kayu tradisional berwarna cerah, yang berdiri berdampingan dengan gedung perkantoran modern dan pusat perbelanjaan. Sebagian besar kota-kota ini sengaja didirikan di fjord dalam, yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi, dengan tujuan untuk melindungi mereka dari angin yang membekukan dan cuaca ekstrim lainnya. Meski memiliki luas 2,16 juta kilometer persegi, namun belum ada jalan raya atau sistem kereta api antar kota atau antar pemukiman di pulau ini. Semua perjalanan antar kota dilakukan dengan pesawat, perahu, helikopter, mobil salju, atau kereta luncur anjing. Hanya ada jalan raya di dalam kota, yang berakhir di pinggiran kota. Sejauh ini, perahulah yang menjadi moda transportasi paling populer di Greenland. Dan itulah sebabnya kenapa penduduk Greenland lebih banyak memiliki perahu daripada mobil. Dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit dan jumlah mobil serta industri yang lebih sedikit, membuat Greenland memiliki udara dan air paling murni di dunia. Bahkan air sungai di negara ini bisa dikonsumsi langsung. Sekitar 4/5 penduduknya adalah penduduk asli Greenland, terutama keturunan Inuit yang hampir sama dengan Eskimo, yang tinggal di wilayah pesisir. Suku Inuit ini diperkirakan menyeberang ke Greenland dari daratan Amerika Utara, sekitar tahun 2500 sebelum Masehi hingga sekitar tahun 1100 Masehi. Meski datang dari benua Amerika, namun wajah mereka sangat mirip dengan orang Asia Timur, dan hal ini membuktikan bahwa orang Asia telah lama berimigrasi ke benua Amerika. Meski mirip dengan orang Eskimo, namun orang Inuit tidak suka disamakan dengan Eskimo, dan mereka menganggapnya sebagai penghinaan dan rasis. Alasannya, karena nama Eskimo sendiri memiliki arti pemakan daging, sedangkan orang Inuit lebih suka disebut dengan Inuk yang memiliki arti manusia. Tidak heran masyarakat aslinya menyebut tanah mereka sebagai Inuit Nunaat, yang berarti negara orang-orang Greenland. Berbeda dengan kebanyakan orang, suku Inuit saling menempelkan hidung untuk menyapa orang lain yang disebut kunik. Meski begitu, seorang Inuit hanya menggunakan cara ini untuk menyapa mereka yang benar-benar dekat dengannya. Selain itu, karena tinggal di wilayah yang sangat dingin dan terbatas untuk bertani dan berternak, mereka terpaksa memakan apapun untuk bertahan hidup, bahkan anjing laut dan beruang kutub mereka konsumsi. Mereka juga seorang pemburu yang hebat, termasuk kaum wanitanya. Saat mendapatkan hewan buruan, orang Inuit gak cuma memanfaatkan dagingnya, tapi juga mengambil taring, tulang, dan bagian tubuh keras lainnya untuk dijadikan senjata, bahkan untuk membuat perahu dan kacamata. Perahu kano yang sering kita lihat baik di pantai ataupun di danau, pertama kali ditemukan oleh orang Inuit ini. Di mana awalnya kano ini dibuat dari kayu dan kulit anjing laut yang anti air, untuk digunakan mencari ikan di perairan yang dingin. Selain perahu kano, kacamata hitam juga ditemukan oleh suku Inuit pada ribuan tahun yang lalu. Mereka membuat kacamata hitam dari tulang dan tanduk hewan untuk melindungi mata dari sinar matahari. Suku Inuit atau yang oleh orang luar dikenal dengan nama Eskimo, adalah salah satu suku asli kutub utara yang masih bertahan hingga saat ini. Sedihnya, di tengah kemajuan, banyak orang Inuit masih hidup dalam kemiskinan dan perlakuan rasis dari orang luar. Greenland adalah tempat perhentian populer migrasi tahunan banyak spesies paus. Paus bungkuk yang lucu, sangat umum bisa dijumpai di perairan sekitar Greenland. Namun perburuan paus dan perburuan anjing laut merupakan kebiasaan yang telah menjadi budaya selama berabad-abad di negara ini. Akan tetapi, setiap wilayah administratif memiliki kuota tertentu untuk penangkapan paus, anjing laut, dan ikan yang ditetapkan pemerintahnya untuk memastikan tidak ada penangkapan ikan yang berlebihan. Selain itu, spesies tertentu seperti paus biru tidak boleh ditangkap karena dilindungi.
Dan ekspor daging ikan paus dan anjing laut juga tidak diperbolehkan karena hanya boleh dikonsumsi secara lokal. Meskipun Greenland masih merupakan bagian dari kerajaan Denmark, kawasan ini telah mengikuti peraturan pemerintahan dalam negeri sendiri sejak tahun 1979. Denmark telah menguasai Greenland sejak tahun 1721, namun negara tersebut dijadikan bagian dari Denmark baru pada tahun 1953. Pada tahun 1979, Denmark memberikan hak pemerintahan mandiri kepada Greenland, dan sejak itu pemerintah Denmark hanya bertanggung jawab mengatur hubungan luar negeri dan pertahanan negara tersebut, serta mengurus kebijakan moneter nasionalnya saja. Penangkapan ikan merupakan hal yang penting bagi perekonomian Greenland, dan terdapat juga deposit mineral komersial, termasuk deposit emas dalam jumlah besar, serta eksplorasi minyak di lepas pantainya dan bantuan anggaran dari Denmark.